Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa abhamna minal ulumi ulama'i rasihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'a bihi wa ulumihi fid dharain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi jidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya banggakan, yang saya hormati, wabil khusus para ustadz, para haji, para sepuh, para tokoh, aparat, ada alhamdulillah. Semuanya yang saya hormati, mohon maaf tidak disebutkan namanya satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada saudara-saudara saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya dipertemukan kembali dalam silaturahim, dalam pengajian. Alhamdulillah, tempat yang barokah, yang manfaat. Mudah-mudahan kemanfaatan, kebarokahan tempat dan majelis ini memberikan manfaat buat kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita. Bapak sekalian, nikmat ini juga Allah berikan. Tidak hanya kita yang ahli ibadah, tapi Allah juga kasih nikmat kepada yang ingkar maksiat kepada Allah. Cuma nikmat itu Allah berikan, ada yang diberikan dengan kasih sayang khusus kepada orang yang mengabdi kepada Allah. Tapi nikmat itu juga Allah berikan kepada orang yang ahli maksiat, tetapi diberikannya bukan karena sayang, tetapi dalam rangka, dulu pernah disampaikan, ada namanya istidraj. Bapak sekalian, salawat beserta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin berjumpa, kita ingin bertemu, kita ingin diaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak pernah bosan dan jangan bosan membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling pendek sholawatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pagi 10, sore 10. Ada zikir pagi dan petang. Ada al-ma'syurat yang menyarankan kita bacalah sholawat itu dalam rangka bentuk kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bulan ini Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan.
Saudaraku sekalian yang berbahagia, di tengah kesibukan kita kemarin pergantian tahun baru, ada yang tahun baru mengadakan hura-hura, ada yang mengadakan zikiran, ada yang di rumah saja, macam-macam dalam rangka memperingati atau menunggu pergantian tahun. Bapak sekalian, apa kata Rasulullah dalam hal pergantian tahun? Kata Rasulullah ada 3 hal sebelum kita ngaji kitab ini ya. Karena ini tanggal berapa kita sekarang? Januari 15 ya? 14 hari. 1, ada manusia dalam rangka pergantian tahun ini, pergantian hari. 1, namanya golongan rogibun. 2, kelompok magbun. Yang ketiga, kelompok mal'unun, dalam rangka menyikapi pergantian hari atau pergantian tahun. Siapa kata Rasulullah dalam riwayat Hakimnya yang termasuk kelompok rogibun? Apa rogibun itu? Adalah kelompok yang beruntung. Mangkana, siapa orang yaumuhu khairon, yang hari ini lebih baik, min amsihi, dibandingkan hari kemarin, bahwa rogibun, itu dia yang beruntung. Tahun kemarin kita tidak pernah ngaji, tahun ini ya Allah ternyata saya butuh disiram rohaninya. Ya Allah, saya butuh ilmu. Ya Allah, saya butuh peningkatan. Maka tahun kemarin tidak pernah ngaji, sekarang mau ngaji. Rogibun, kata Rasulullah, dialah yang beruntung. Ya Allah, tahun kemarin ya Allah tidak pernah sholat dan tidak merasa dosa meninggalkan sholat. Tahun ini saya ya Allah mau berubah. Kenapa? Lihat kanan kiri saya banyak yang meninggal. Saya lihat ternyata yang di bawah hanya kain kafan. Ya Allah, ternyata rumah masa depan kita hanya seukuran seperti itu. Berangkat dari situ, tahun ini ya Allah saya mau berubah karena saya mau rogibun, beruntung. Tahun ini getol beribadah terus. Tahun kemarin tidak pernah berinfak, sekarang luar biasa dermawannya. Tahun kemarin tidak pernah menyentuh dan membaca Al-Quran, sekarang kita rajin membaca Al-Quran, punya target 1 hari sekian halaman terus. Ini kata Rasulullah, hari ini khairon, lebih baik dari tahun kemarin. Dialah orang yang rogibun, beruntung. Saya yakin saya dan kita semua ingin menjadi kelompok orang yang rogibun dalam menghadapi perubahan tahun ini. Yang kedua, kelompok magbun. Magbun itu bisa diartikan rugi. Siapa yang rugi? Kata Rasulullah, hari ini sama dengan kemarin. Bimisli min amsi, sama aja. Tahun kemarin enggak pernah ibadah, sholat. Tahun sekarang begitu jaya, enggak ada perubahan. Tahun kemarin enggak pernah ke sini kita berjamaah,
tahun sekarang begitu juga. Tahun kemarin kikirnya luar biasa, sekarang seperti itu. Masya Allah, tidak ada perubahan. Umur bertambah, nasihat-nasihat dari yang lain juga ada, tetapi tidak ada perubahan perilaku beribadah kepada Allah. Maka kata Rasulullah bahwa magbun, orang itu adalah rugi. Kalau dalam bisnis duniawi tidak mau menjadi orang yang rugi, yang mau adalah kita rogi pun beruntung. Yang ketiga, ini yang celaka lagi, mal'unun. Apa mal'unun itu? Bisa diartikan dilaknat, bisa diartikan celaka. Siapa dia? Orang yang celaka itu kemarin baik, tahun kemarin baik, tahun sekarang justru sebaliknya. Tahun kemarin dia rajin bersama kita, ya Allah rajin banget. Tahun sekarang ngadat lagi. Tahun kemarin getol sholat wajibnya, sholat sunnahnya, sekarang malah nggak pernah ditinggal semua kewajiban itu. Ini dia kelompok yang dilaknat. Bukan hanya perbaikan, tetapi sebaliknya drastis menurun derajatnya, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kata Rasulullah menyikapi pergantian baru, tinggal kita pilih, mau kita beruntungkah, mau rugikah, atau justru kita mau celaka atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang normal, yang pikirannya cerdas, pasti memilih orang yang beruntung. Ini 3 hal dalam hal pergantian tahun baru dalam Masehi ini. Bapak sekalian, Ahad ini kita mengingatkan lagi kajian 3 pekan yang lalu ya. Karena kemarin waktu jadwal saya libur ya, Pak Ustadz ya. Saya nelpon, Pak, saya mohon maaf, bukan saya merayakan tahun baru Masehi, tapi pas tahun baru itu saya nganterin sekaligus 2 anak. Pertama ke Serang dulu, yang kedua baru ke Pandeglang sekaligus. Makanya pulangnya tengah malam juga. Ya, jadi mohon maaf. Digantikan oleh siapa Ustadz? Pak Ustadz? Oh iya, ada ya, alhamdulillah. Bapak sekalian yang berbahagia, hari ini kita mengkaji ulangan, siaran ulang dari pertemuan yang lalu. Sayati dulu ya. Sayati pasti akan datang zamanun, suatu masa, ala ummati, kepada umatku, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Pasti nih kata Rasulullah. Jadi kalau kalimat pasti itu ada sin di depannya. Ya'ti itu fi'il mudhari bakal datang, di awalnya ada pasti akan datang gitu ya. Pasti akan datang suatu zaman terhadap umatku, senang dengan yang 5, lupa dengan yang 5. Coba yang 5 ini ya, masa itu sudah ada, terjadi atau belum sekarang ini? Yang pertama kata Rasulullah, yuhibbuna dunya wa yansawna uqba. Akan datang suatu zaman nanti manusia cinta kepada dunia, wa yansawna uqba, lupa sama akhirat. Ya Allah, urusan dunia dikejar, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nyari urusan dunia, urusan perut, urusan jabatan, urusan yang lainnya ke dunia dikejar, lupa bahwa kita akan meninggalkan dunia yang kita cari. Jabatan yang kita kejar, kita dapatkan, enggak bakal dibawa ke akhirat.
Harta yang bertumpuk, yang dibawa hanya 3 lapis kain kapan. Jabatan terakhir yang kita bawa adalah jabatan almarhum. Itu jabatan terakhir terus, Masya Allah. Kira-kira sabda Rasulullah sekarang terjadi belum Pak Haji Aris itu ya? Orang cinta dunia lupa sama akhirat. Kira-kira udah ada belum ya? Sudah. Iya. Ngejar dunia, sampai jungkir balik ngejar urusan dunia. Lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat. Masya Allah. Ini satu sudah terjadi. Orang cinta dengan dunia, lupa dengan akhirat. 2, yuhibbunad daur wa yangsawunal kubur. Yang kedua, nanti suatu zaman akan datang orang cinta kepada rumah mewah, wa yangsawunal kubur, lupa dengan kuburan. Masya Allah. Saking cintanya kita dengan rumah kita nih. Kita punya tambahan uang, kita benerin, kita renovasi. Tidak cukup 1 tingkat, kita tambah lagi ke atas terus. Tidak cukup ukuran seperti itu, kita tambah lagi. Tidak cukup 1, kita ngambil lagi di tempat terus. Saking cintanya dengan rumah yang kita miliki. Saking cintanya dengan itu, lupa dengan Allah. Lupa bahwa rumah terakhir kita adalah sempit yang hanya ukuran 2 kali 1 meter. Masya Allah. Bapak sekalian, mending kita dikuburnya normal. 1 lubang 1 orang. Gimana saudara kita di Palestina? Kuburan massal. Masya Allah. 1 lubang mungkin ada sekian puluh. Sekarang sudah berapa puluh ribu yang meninggal? 23 ribu. 24 bahaya. 24 ribu. Ada yang dikubur massal di depan rumah sakit. Nggak keurus, Masya Allah. Maka alhamdulillah ada negara Afrika Selatan yang membawa kasus ini ke pengadilan internasional di Belanda. Mudah-mudahan sukses. Kita juga mendukung Indonesia. Kalau sukses berhasil dikabulkan itu, maka mereka orang-orang Israel, para jenderalnya, pemimpinnya akan diseret ke penjara. Kenapa? Karena sudah 23.000 orang dibantai oleh Israel, laknatullah. Ini Bapak, saudara kita dikuburnya seperti itu. Kita masih normal. 1 lubang untuk 1 orang. Masya Allah. 1 zaman akan datang, kata Rasulullah, cinta dengan rumah mewah, lupa dengan rumah terakhir yang namanya kuburan. Kata Rasulullah, yang ketiga, nanti akhir zaman akan datang yuhibbunal mal. Orang cinta dengan uang, dengan mal, dengan kekayaan. Wa yangsawunal hisab, lupa bahwa kekayaan yang kita miliki akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya Allah, hei fulan, kamu punya mobil. Dari mana uangnya kamu beli mobil? Setelah kamu punya kendaraan mobil, dipakai apa mobil itu? Terus, hei fulan, kamu punya tabungan. Dari mana uangnya kau kumpulkan tabungan itu? Kemudian yang sudah terkumpul dipakai apa uang itu? Terus awalnya ditanya, akhirnya juga ditanya. Nih, kadang kita lupa bahwa akan dihisab, akan diperhitungkan apa yang kita miliki.
Maka kata Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merenung kita boleh ketika di keheningan malam bangun, ya Allah, umur itu adalah takdir mubrom, tidak bisa dirubah-rubah, hak prerogatif Allah. Saya sudah umur seperti ini, jangan-jangan terus. Tadi barusan nih di tetangga saya, tahu Pak Edi nggak, Pak Edi? Ya, saya mungkin kalau tahu mukanya mungkin kenal, cuman namanya ini. Ya, Pak Edi ya. Di situ di belakang bengkel tuh katanya barusan meninggal. Ya, tadi saya diundang maghrib, Pak, maghrib nyolatin ya. Saya bilang, oh mohon maaf diwakilin aja lah. Ini fardu kifayah diwakilkan, saya mengaji dulu. Pak Edi, saya bilang kalau ketemu mungkin tahu rumah orangnya tuh ya. Itu di belakang bengkel situ. Ya. Ini Bapak sekalian, kita silakan, saya dan kita semua menghisab diri kita sendiri sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, wa yuhibbunal iyal wa yansawunal hur. Orang cinta, suka dengan keluarga, wa yansawunal hur, lupa dengan bidadari yang ada di surga. Saking cintanya kepada istri kita, apa yang diminta oleh istri kita, kita penuhi permintaannya. Walaupun dengan cara yang haram, terus cinta kepada istri kita, terus. Saking cintanya sama istri kita, tapi cinta yang membabi buta, enggak sholat kita biarin. Kenapa? Saking sayangnya, terus. Dandan juga dibuka uratnya, dibiarin. Kenapa? Saking cinta dan sayangnya. Banyak sekarang yang begitu. Wa yuhibbunal hur wa yansawunal hur, dan kita lupa bahwa nanti di surga ada bidadari, yang bidadari itu adalah istri kita sendiri. Kalau memang istri kita dibimbing, dibina ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Seperti apa bidadari itu? Kabarnya dalam satu cerita, bidadari itu saking cantiknya, kalau ludahnya jadinya ya, ludah kan dianggap air yang apa namanya itu menjijikan ya. Tapi kabarnya kalau bidadari itu meludah ke dunia nih, itu wanginya kayak minyak misik, itu ludahnya. Bagaimana yang lainnya? Itu luar biasa ya. Ini dia, maka saya dan kita semua ingin istri kita jadi bidadari di surga. Maka ingetin, mah udah ada azan subuh bangun. Mamah di rumah, bapak mau ke masjid. Masya Allah. Pulang dari masjid, mah baca Qur'annya sudah gerak sampai ayat berapa, surat apa? Oh sampai suratnya, bapak juga mau baca. Masya Allah. Mah sebelum berangkat masuk sekolahnya atau masuk kantor jam berapa? Jam 7. Boleh setengah 7 sholat duha dulu. Diingetin sama kita. Mah pakai jilbabnya cakep tapi sayang, kok dadanya kelihatan. Dibenerin sama kita. Masya Allah. Mah ini hari Senin, kita puasa sunnah yuk. Sunnah Senin Kamis kebetulan di bulan Rajab. Sekaligus dah. Biar pahalanya double. Ya puasa Senin Kamis, ya puasa Rajab. Belajar. Di samping juga bernilai pahala, juga kata Rasulullah sehat. Terus, Masya Allah, enak bener. Kenapa? Karena kita ingin istri kita jadi bidadari bersama nanti di surga. Bapak sekalian, surga di dunia sudah tercipta seperti itu. Sudah tercipta. Istri mengingatkan kita kalau kita hilaf. Sebaliknya,
kita juga mengingatkan istri. Kalau dia lupa dengan kewajibannya, enak. Ada feedback, ada timbal balik. Istri, suami dan istri bareng-bareng sama-sama membimbing anak, kompak. Dulu saya ceritakan profil keluarga Nabi Ibrahim alaihis salam. Bapak sekalian yang berbahagia, yang berikutnya adalah kata Rasulullah, orang yang lupa, yang cinta 5 dan lupa yang 5 adalah wa yuhibbunan nafsa wa yansawallah, orang cinta dengan dirinya sendiri, lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saking cinta kepada diri kita, sakit sedikit kita obatin, pilek sedikit kita berobat, terus saking cintanya sama badan kita. Tapi saking cintanya kepada badan kita, lupa kepada Allah yang menciptakan badan kita. Kalau yang 5 itu kata Rasulullah, hum mini buro'un wa anna minhum bari'un. Sudah, yang begitu mereka itu kata Rasulullah, udah masing-masing aja dah. Lu gua bahasa kitanya. Kamu nggak bakal diakui oleh Rasulullah, Rasulullah juga nggak bakal ngaku, udah masing-masing aja. Kenapa? Karena kamu cinta yang 5 dan lupa dengan yang 5. Ini pengingat saya dan kita semua, sabda Rasulullah itu 14 abad yang lalu sudah terjadi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kajian baru qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu, Allah kagak bakal ngasih gitu ya. Liahadin kepada seseorang khomsan 5, illa kecuali waqad ada lahu khomsan ukhra, kecuali Allah akan ngasih yang 5 itu. Siapa dia? La yu'tihi syukran illa waqad ada lahu ziyadah, Allah enggak nyuruh bersyukur kecuali Allah akan berikan tambahan nikmat. Artinya bahasa kitanya begini nih, ya, enggak bakal Allah nyuruh bersyukur kepada kita kalau memang Allah tidak ngasih tambahan nikmat sama kita. Contoh yang simpel gini, carilah ilmu, disuruh nyari ilmu. Kalau kita disuruh nyari ilmu berarti ilmunya sudah ada belum? Sudah disiapin oleh Allah. Tinggal nyari. Allah nyuruh nyari ilmu misalnya, tapi ilmunya nggak ada. Itu Allah nggak adil. Sama halnya begitu, Allah nyuruh bersyukur sama kita. Kenapa nyuruh bersyukur? Karena Allah ngasih tambahan kepada kita kalau orang yang bersyukur. Jadi bahasa kitanya tidak dikasih dulu baru ditambah, yang benar adalah syukur dulu baru ditambah. Tuh. Jadi bahasa simpelnya. Laing syakartum la ajidan nakum walaing kapartum
Inna azabi lasyadid. Ya Allah, hari ini saya memperoleh penghasilan seperti ini. Alhamdulillah ya Allah. Dari sekian persen penghasilan saya akan sedekahkan. Sedekahkan. Maka Allah akan tambahkan. Kenapa? Karena bersyukur tuh. Ya Allah, hari ini kau berikan nikmat kepada istri saya yang solehah. Maka Allah tambahkan kesolehannya lagi. Terus seperti itu. Jadi syukur dulu, baru Allah berikan tambahan nikmat. Inna azabi lasyadid. Yang tidak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Satu, ya. Jadi Allah nyuruh bersyukur karena Allah akan memberikan tambahan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahu istijabah. Bahasa kitanya adalah Allah tidak hanya nyuruh kita berdoa, tetapi Allah juga memang akan nyiapin ijabah, qabul dari doa itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah sama aku, kata Allah. Kenapa? Karena sudah disiapin tuh. Apanya? Sudah disiapin dari ijabah dari doa. Maka boleh kita sebanyak mungkin doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kalau kita banyak minta. Tetapi Allah benci kalau orang tidak pernah minta sama Allah. Tandanya tidak butuh sama Allah. Karena kita merasa tidak butuh sama Allah, Allah uji dulu. Diberikan penyakit sama kita. Kenapa? Kalau kita diberikan penyakit oleh Allah, tandanya Allah rindu sama kita. Kenapa? Allah ingin dengar rintihan doa orang yang sakit. Terus ya Allah, baru dah berdoa tuh. Kenapa? Karena kita diuji oleh Allah. Kenapa? Allah ingin dengar rintihan doa kita. Terus. Bapak sekalian, inilah ud'uni astajib lakum. Berdoalah. Kalau kita minta sama manusia, semakin banyak minta, bosan apa enggak tuh? Bosan. Kamu lagi yang minta, bosan. Satu kali minta kita kasih, 2 kali kita kasih, lebih dari 3 kali bosan kita, banyak minta kamu. Seperti anak sama orang tua, terus kalau kebanyakan minta kan bosan juga, dibalik kamu minta aja, kapan ngasihnya, kan begitu. Tapi kalau Allah enggak, semakin banyak minta Allah senang, tandanya kita butuh sama Allah. Maka doa itu banyak sekali, ya. Ada doa salamet, ya, doa panjang umur, doa minta rezeki, doa minta dijauhkan dari siksa kubur. Banyak sekali terus, ya. Silahkan, ya, kita koleksi doa-doa itu, ya, khusus untuk diri kita. Tapi kalau lagi jamaah nih Ustaz nih, kalau doa panjang-panjang, aminnya udah beda. Amin. Kenapa kepanjangan doanya? Jadi kalau mau doa panjang, para ustadz khusus buat diri sendiri. Kalau sendiri boleh panjang. Tapi kalau jamaah begini nih, doanya panjang jadi omongan juga. Banyak amat nih, doanya panjang amat. Jadi aminnya udah nggak ikhlas. Ya. Jadi khusus kalau yang panjang itu buat kita sendiri dah. Kalau lagi rame-rame cukup yang pendek aja. Paling penting Robbana atina wa fil akhirati wa qina azabannar. Itu yang terpenting kalau doa untuk yang ramean jamaah. Bapak sudah waktu belum? Berapa menit? 5 menit lagi. Ada jempolnya, Pak? Ya. Iya. Ya.
Biar senam dulu, biar nggak ngantuk. Jempol kanan, jempol kiri ini nih. Ya, kita senam otak dulu biar nggak ngantuk. Ya. Halo apa? Ini kanan, jempol yang kiri ini. Biar kecerdasan kita terasa. Balikin, Pak. Yang kanan ini, yang kiri jempol, balikin. Balik lagi, Pak. Balik lagi. Agak cepat. Cepat. Balik lagi. Balik lagi. Cepat. Kalau jempol semua belum terasa. Ya. Belajar, ya, belajar terus ya. Ya. Pelajaris ya. Terus ya, jadi otak kita terasa. Jadi nggak lemot itu Pak nih, nggak lemot boleh. Terus yang kedua, tangan kanannya gini Pak, tangan kiri gini. Ya, jadi tangan kanan nembak yang kiri, gantian nembaknya. Jangan nembak semua Pak, gantian. Pak Edi, gantian nembaknya, gantian, gantian. Iya, iya. Ya, Masya Allah, terima kasih. Baiklah, baru dua lagi insya Allah pertemuan yang akan datang. Ya, mohon maaf dari saya, lama tidak berjumpa. Mudah-mudahan dua ahad yang akan datang kita ditakdirkan untuk bertemu dalam acara taklim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.